Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu prinsip nih. Prinsip yang kelihatannya simple, tapi wah, dampaknya bisa besar banget. Ini dari materi kita aturan ke-9. Anggaplah orang yang Anda dengarkan itu mungkin tahu sesuatu yang Anda belum tahu. Coba deh, Anda renungkan sebentar. Kapan terakhir kali Anda ngobrol, terus niatnya tuh benar-benar pengen belajar sesuatu yang baru? Bukan cuma nunggu giliran ngomong atau ya pengen buktiin kalau pendapat Anda yang paling benar gitu. Sering nggak? Ya, menarik itu pertanyaannya. Dan prinsip ini tuh ternyata nggak cuma soal ngobrol sama orang lain loh. Sumber kita menyoroti juga gimana ini berlaku pas kita, kutip ya, mendengarkan diri sendiri. Penulisnya cerita pengalaman pribadi kayak dialog gitu sama bagian dirinya yang lebih dalam, nunggu inspirasi muncul. Kayak ada suara dari dalam yang belum dia sadari sepenuhnya. Hmm, Kayak semacam meditasi gitu ya, proses dengerin ke dalam, ternyata nyambung banget sama cara kita dengerin orang lain. Wah, itu menarik banget. Soalnya kan kita seringnya fokus ke gimana cara nyampein ide kita ya, bukan nerimanya. Jadi, kenapa sih sikap kayak gini, sikap mendengarkan dengan asumsi positif ini jadi penting banget? Apalagi zaman sekarang kan banyak banget info, banyak perbedaan pendapat. Sumber Kipra ini menekankan kalau proses berpikir yang benar-benar mendalam itu yang nggak rapi, malah seringnya agak kacau. Butuh keberanian juga buat hadapin konflik di dalam kepala kita sendiri. Kita perlu jadi pembicara yang jelas, tapi sekaligus jadi pendengar yang bijak buat diri sendiri. Kalau kita katakanlah kurang jago nih dialog internalnya, nah disitulah ngobrol sama orang yang benar-benar mendengarkan jadi penting banget. Oh, jadi pendengar yang baik itu bukan cuma kayak tembok pantulan gitu ya, tapi lebih kayak rekan berpikir gitu. Tepat sekali, mereka itu fungsinya jadi kolaborator, bahkan bisa jadi lawan berpikir yang sehat buat nguji ide kita. Mereka bantu kita lihat, mungkin ada blind spot gitu, atau sudut pandang lain yang kita lewatin karena terlalu asyik sama pikiran sendiri. Saya jadi inget nih, ada cerita di sumber kita soal Profesor Harvard itu. Katanya dia mikirnya cepet banget, kayak nggak pakai diedit gitu. Tapi uniknya, dia malah seneng kalau ada yang nantang atau koreksi argumennya. Dia bisa ketawa sendiri kalau sadar dia terlalu nyederhanain masalah. Ini nunjukin banget ya, bahkan buat orang yang mikirnya cepet pun, proses berpikir itu ya dialog. Betul, betul. Dan ini nyambung ke jenis percakapan yang beda. Bukan percakapan buat menang ya, bukan buat dominasi, atau sekedar basa-basi lah. Sumber kita menggambarkannya sebagai, gimana ya, kayak eksplorasi bareng-bareng gitu. Tujuannya mendekati kebenaran. Syarat utamanya, ya itu tadi, rasa hormat yang tulus sama pengalaman dan cara pandang lawan bicara kita. Wah, implikasinya lumayan dalam ini. Berarti kita harus mulai dengan asumsi kalau orang lain itu sampai ke kesimpulannya, ya lewat proses yang berarti buat mereka. Meskipun kita belum paham prosesnya gimana. Dengan dengerin bener-bener, kita kayak bisa minjam kebijaksanaan mereka gitu ya. Tanpa harus ngalamin sendiri mungkin jalan yang susah yang udah mereka lewatin. Persis. Ini kontras banget sama mentalitas, katakanlah, strategi buat menang dalam diskusi. Yang mana kita cuma ngulang-ulang apa yang udah kita percaya, cari-cari pembenaran. Mendengarkan yang sejati itu, kata sumber kita, mirip kayak meditasi atas apa yang diomongin orang lain. Proses ini malah bisa mancing ide-ide orisinal muncul dari dalam diri kita. Bukan sekedar rasionalisasi doang. Ini ada aspek yang lebih mengejutkan lagi. Ada kaitannya sama biologi kita loh. Sumber kita itu menghubungkan keterbukaan pada hal baru, termasuk ide dari orang lain yang kita dengerin, itu sama dengan pertumbuhan personal di level fisik. Ada temuan menarik, katanya pas kita hadapin situasi atau info baru, ada gen-gen tertentu di sistem saraf pusat kita jadi aktif. Gen ini bantu bangun struktur otak baru. Wah, serius? Jadi ini bukan kiasan aja gitu kalau wawasan baru itu membentuk kita? Secara harfiah, dengerin dan terbuka sama perspektif lain, itu bantu perkembangan biologis kita. Ini ngubah cara pandang soal mendengarkan ya. Bukan lagi soal sopan santun aja, tapi mekanisme pertumbuhan. Tentu-tentu, ya nggak gampang juga sih dipraktekkan. Sumber kita juga nyebutin beberapa penghalangnya. Sering banget kan ada dorongan ego buat menang argumen, terus kecenderungan alami kita buat merasionalisasi, yaitu tadi cari pembenaran buat yang udah kita yakini. Kadang juga kita ngehindarin kebenaran karena rasanya sakit, atau takut aja gitu pandangan dunia kita yang udah enak ini harus berubah. Ngenalin penghalang-penghalang ini kayaknya langkah awal yang penting ya. Oke, jadi rangkuman singkatnya nih buat Anda. Coba deh
Adopsi prinsip, anggap lawan bicara tahu sesuatu yang Anda nggak tahu. Ini strategi yang ampuh banget buat mikir lebih jernih, belajar lebih cepat, dan ya, hubungan sama orang lain juga jadi lebih kuat. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Gimana kalau di percakapan sulit Anda berikutnya, atau mungkin pas Anda lagi galau sama pikiran sendiri, Anda coba secara sadar terapin prinsip ini. Coba bayangin, gimana dinamikanya atau mungkin hasilnya bisa berubah kalau Anda benar-benar dengerin dengan asumsi tulus kalau ada sesuatu yang berharga buat dipelajari di sana. Wah, itu tantangan yang menarik banget buat dicoba. Oke, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi.